Indonesia ini luas. Kita yang di daerah kota bisa menikmati listrik dengan melimpah. Kita bisa pakai untuk berbagai peralatan, bukan cuma untuk kebutuhan primer, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan tersier seperti misalnya menikmati kebutuhan entertainment, TV dan sebagainya. Tapi kalau kita datang ke daerah-daerah di pelosok Indonesia, kita akan jumpai beberapa daerah di sana, jangankan untuk menonton TV, untuk penerangan harian pun mereka nggak punya. Dan inilah yang kemudian yang mendorong kami untuk mendirikan Berbagi Listrik. Berbagi Listrik sebenarnya adalah gerakan sosial ya. Kami mengajak berbagai elemen masyarakat untuk membangun daerah-daerah, khususnya daerah pedesaan yang remote, yang tertinggal, terluar, terpencil, yang belum bisa menikmati akses listrik. Listrik ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Kita juga sering kalau misalnya jalan ke daerah gitu ya, kita tandai daerah itu sudah tersentuh peradaban tuh pasti dari adanya listrik. Kalau belum ada listrik, rasa-rasanya sulit untuk kita bicara pertumbuhan sosial, pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan yang proper, yang memadai. Nah, untuk itu semuanya tuh butuh energi, dan energi paling utama tentu saja adalah energi listrik. Berbagi Listrik sebenarnya awalnya dari kegiatan sosial yang kami lakukan, di mana kami jumpai di daerah-daerah, khususnya daerah yang kepulauan, itu banyak sekali daerah-daerah yang belum punya listrik. Kemudian kami mengajak rekan-rekan kami, teman-teman dan juga para donatur untuk bisa memberikan sumber energi berupa rangkaian PLTS untuk kita pasang dan memenuhi kebutuhan energi di sana. Energinya memang digunakan untuk macam-macam. Kami sendiri biasanya membagi menjadi 3 daerah. Ada daerah yang memang butuh kebutuhan energi dasar seperti penerangan untuk di rumah, dan ya saat ini juga komunikasi sebenarnya juga jadi kebutuhan dasar, tapi memang tidak semua daerah itu sinyalnya cukup bagus gitu. Jadi ada yang memang butuhnya itu untuk energi dasar. Nah, yang kedua sebenarnya energi dasarnya sudah terpenuhi, tapi karena minim energi sehingga tidak bisa dikonvert menjadi kegiatan-kegiatan ekonomi. Bahkan ada beberapa daerah yang meskipun listrik di sana sudah masuk, tapi karena daerahnya agak cukup tinggi gitu ya, nah air itu nggak bisa keangkat ke atas. Akhirnya mereka tetap menggunakan genset, dan kita tahu kalau di daerah itu untuk mendapatkan solar itu tidak mudah. Belum lagi juga ada biaya yang timbul ya, dan kita tahu juga tidak ramah lingkungan. Nah, Berbagi Listrik mengkategorikan daerah ini juga sebagai daerah kategori kedua ya, yang dia sudah ada listrik tapi kemudian terbatas. Nah, ada juga daerah ketiga. Daerah ketiga ini biasanya listrik sudah ada, untuk kebutuhan primer itu juga sudah tersedia, namun ada potensi untuk kita melakukan penghijauan terhadap energi untuk aktivitas ekonominya. Nah, ini yang juga kemudian kami tawarkan ke para donatur agar bisa ikut berkontribusi melakukan konversi energi pada kegiatan ekonomi di pedesaan ini. Proses yang kami lakukan di Berbagi Listrik, kami punya platform yang kemudian masyarakat siapapun bisa mengusulkan titik lokasi implementasi. Biasanya ada relawan-relawan yang tinggal di sekitar dan kemudian melihat ada daerah yang memang belum ada listrik, dan kemudian mereka mengakses platform kami, mengisi data desanya. Setelah data diisi, kemudian kami akan lakukan assessment berdasarkan data-data yang sudah ada, baik data yang telah diisi maupun data sekunder yang bisa kami jumpai, atau mungkin kami tanya-tanya ke beberapa rekan-rekan di sekitar daerah tersebut. Bila memang kami merasa ini layak untuk kami majukan menjadi program, maka kami akan lakukan feasibility study.
Dari feasibility study ini kemudian kami bisa memperkirakan kebutuhan energi yang bisa kita implementasikan di sana. Setelah feasibility study dilakukan, kami kemudian memiliki besaran angka yang bisa kami tawarkan kepada para donor. Ini kemudian kami coba cari donornya. Setelah bertemu dengan para donor, kemudian kami berdiskusi terkait program dan impact apa yang bisa dihasilkan baik secara sosial maupun ekonomi dari kegiatan yang akan dilakukan ini. Bila kami sudah mendapatkan donor, maka langkah berikutnya adalah implementasi, dan kita akan juga lakukan evaluasi entah selama 3 bulan atau mungkin selama 6 bulan untuk memastikan proses penggunaan sistem yang kami pasang di sana berjalan dengan baik, dan juga memastikan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini bisa terlaksana dan dihasilkan dengan baik. Salah satu proyek yang betul-betul berkesan buat saya pribadi waktu itu di daerah Pulau Pangabatang, di mana pulau itu sebenarnya dibilang terpencil enggak, tapi memang dia remote gitu ya, karena memang hanya bisa diakses melalui Pelabuhan Maumere, dan itu 1 jam perjalanan dari Pelabuhan Maumere. Dan karena memang jaraknya yang jauh dari kota Maumere, sehingga kecil kemungkinan PLN akan mendirikan pembangkit listrik di sana. Dan memang masyarakat di sana nggak ada listrik. Jadi ketika kami hadir, itu betul-betul disambut baik oleh warga. Nah, menariknya juga saya melihat senyum-senyum anak-anak yang bergembira gitu dengan kehadiran kami, dan itu seperti memberikan energi lebih untuk akhirnya kami terus melanjutkan perjalanan berbagi listrik ini. Hingga saat ini berbagi listrik sudah melakukan implementasi lebih dari 20 titik, dan ada berbagai macam produk yang sudah kami implementasikan, bukan hanya sekedar pembangkit listrik yang menggunakan baterai atau biasa dikenal dengan sistem off grid, tapi kami juga pernah mengimplementasikan berupa emergency kit, jadi buat daerah-daerah bencana. Kemudian kami juga pernah mengimplementasikan dalam bentuk pagar listrik untuk daerah pertanian dan peternakan. Kami juga pernah mengimplementasikan PLTS-nya itu sepaket dengan peralatan produktivitas ya. Di Pulau Pangabatang contohnya itu kita sediakan pendingin, karena memang nelayan di sana itu butuh pendingin untuk ikannya, karena mereka kalau mau dapat es batu harus perjalanan dulu menuju Maumere, baru kemudian melaut lagi. Padahal sebenarnya kalau mereka dari titik mereka itu sebenarnya sudah dekat dengan daerah ikan. Inovasi dalam implementasi yang kami lakukan memang hasil dari diskusi dengan user, yaitu masyarakat yang menggunakan, dan kami juga disupport oleh berbagai institusi, maupun baik institusi sosial maupun institusi pendidikan, untuk bisa melakukan inovasi di bidang implementasi renewable energy ini. Dan kami berterima kasih pada para pihak yang sudah terlibat dalam gerakan berbagi listrik ini. Kami berharap makin banyak lagi baik masyarakat, individu maupun organisasi dan perusahaan yang mau berkontribusi bersama untuk memberikan kehidupan, memberikan energi bagi pelosok-pelosok negeri di negara yang kita cintai, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.